think we made a mistake. She's dead. Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita bakal bahas film science fiction lagi nih. Film ini udah lama banget dirilisnya, tahun 1998. Judulnya The Faculty. Jadi di film ini nyeritain tentang 6 anak SMA dari latar belakang yang beda-beda akhirnya bersatu pas sekolah mereka diserang parasit yang bisa ngontrol tubuh manusia gitu. Di antara 6 anak SMA itu, ada 3 yang diperanin sama aktor dan aktris terkenal loh. Ada Josh Hartnett yang terkenal juga di beberapa filmnya, kayak Pearl Harbor, Black Hawk Down, 30 Days of Night, dan masih banyak lagi lah ya. Di sini dia meranin jadi Zeke. Ada juga Jordana Brewster. Kalau ini sih, siapa coba yang gak kenal sama Mia di Fast and Furious? Nah, dia di sini meranin jadi Delilah. Selain itu, ada juga Elijah Wood yang main di film Lord of the Rings sama The Hobbit. Di sini dia jadi Casey. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini, kita lihat tim football baru selesai latihan nih. Si pelatihnya kelihatan lagi emosi banget ya. Pas lagi marah-marah, tiba-tiba ada orang yang nyamperin dia. Terus ngomong gak jelas maksudnya apa, seakan-akan kayak dia ngancem halus gitu. Abis itu scene pindah ke guru-guru yang lagi rapat. Ini Budrek si kepala sekolah kelihatannya tegas banget nih ya. Tapi di sini dia cenderung kayak lebih memihak ke tim football. Dia mau ngeluarin biaya apa aja cuma untuk itu. Kenapa? Karena di kota mereka ini, di Ohio, banyak yang suka football. Udah selesai rapat nih. Pas mau pulang, Budrek lupa kuncinya ketinggalan di ruangannya. Abis cari-cari kunci, Budrek kaget tuh pas si pelatih datang. Awalnya kayak ngerayu gitu. Tapi tiba-tiba dia nusuk tangan Budrek pakai pensil. Budrek usaha kabur, udah lari sana-sini, pas sampai depan pintu ada Bu Olson yang katanya ada barangnya yang ketinggalan juga. Tapi itu keadaannya pintunya digembok dari luar. Jadi Budrek mau nggak mau harus ngambil kunci lagi di ruangannya. Pas dia berhasil buka gemboknya, tiba-tiba Bu Olson nusuk-nusuk dia pakai pisau. Dendam kah sama Budrek? Oke lanjut. Di hari besoknya, di sini nih kita dikenalin ke setiap karakter dari pemain intinya nih. Zeke datang ngedarain mobilnya yang di bagasinya penuh barang dagangannya dia. Dia jual obat terlarang yang dimasukin ke selongsong pulpen gitu. Next, ada Casey, si korban bulian. Stocky, sosok cewek yang tomboy. Stan, si ketua tim football yang mau keluar dari tim. Gak ketinggalan, Delilah, si cantik ketua tim cheers sekaligus bagian dari klub majalah sekolah. Selain itu, ada juga si anak baru nih, cewek cantik namanya Mary Beth. Di ruang guru, semua guru masih ngumpul, siap-siap mau ngajar. Tapi anehnya si pelatih itu minum terus-terusan. Terus gak lama Bu Olson datang dan senyum aneh ke si pelatih ini. Kelihatan juga hubungan Stan sama Delilah mulai gak bagus nih. Pas si Stan ngasih tahu kalau dia keluar dari tim football. Nah ini nih, semuanya berawal dari sini. Pas si Casey nemuin kayak makhluk aneh gitu di lapangan football. What are you doing? Dia bawa makhluk itu ke Pak Furlong, guru sains mereka. Kebetulan di lab itu ada Stocky, Zeke, sama Mary Beth juga. Pak Furlongnya sendiri nggak tahu itu makhluk apa. Cuma anehnya makhluk itu baru hidup kalau kena air. Hey, Stokely, maybe. Pas dimasukin ke akuarium, makhluk itu bisa ngebelah diri dan bergigi tajam juga. Katanya Pak Furlong mau nyerahin makhluk itu ke universitas buat diteliti lebih lanjut. Terus ada adegan di mana Stan lagi mandi abis olahraga. Tiba-tiba Bu Bromel datang kayak kepanasan gitu.
Sampai-sampai kulit kepalanya rontok bareng rambutnya. Sempet dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya nggak bisa diselamatin. Kata Bu Olson, dia didiagnosa kanker sama dokter udah lama. Di scene lain, Bu Burke nyoba buat negur Zeke yang suka dagang barang-barang ilegal. Cuma karena Bu Burke ini kelihatannya culun, jadi si Zeke berani ngelawan dia. Abis itu Casey sama Delilah masuk ke ruang guru. Kali aja mereka nemu something yang bisa dijadiin berita di majalah sekolah. Tapi di situ mereka jadi ngeliat si pelatih dibantu sama Bu Olson kelihatan masukin sesuatu yang keluar dari mulutnya itu ke kuping Bu Harper. Mereka juga nemuin mayat Bu Brummel di dalam lemari, tempat mereka ngumpet itu. Anehnya, pas mereka ngaduin masalah itu ke Bu Drake, Bu Harper keluar dan kelihatan baik-baik aja. Malah jadi sehat, padahal sebelumnya lagi flu berat loh. Pulang ke rumah, Casey mungkin ngadu ya ke orang tuanya kalau dia nemuin mayat Bu Brummel. Dia juga manggil 2 polisi ke sekolah. Pas dicek, mayatnya udah nggak ada. Yang ada malah boneka peraga. Salah satu dari polisi itu diajak ngobrol berdua di ruangan Bu Drake. Pas keluar, ekspresinya langsung berubah. Jadi kelihatan kosong gitu tatapannya. I know what I saw. We've just spoken with both Mrs. Gara-gara kejadian itu, orang tuanya Casey jadi malah nganggep si Casey yang bermasalah. Semua fasilitasnya dicabut sama ayahnya. Dia juga dipaksa buat tetap pergi ke sekolah. Mulai hari ini, semua murid dipanggil satu persatu buat cek telinga katanya. Aneh sih, buat apa gitu ya, sekolah ngecek telinga segala. Di scene lain, Mary Beth nyoba nyomblangin Stokey sama Stan. Soalnya dia tahu si Stokey suka sama Stan. Berhasil tuh, mereka jadi bisa ngobrol. Pas pulang sekolah, Mary Beth nyoba ngajak ngomong Zeke. Pas Zeke nawarin obat yang dia jual, Mary Beth nolak tuh. Alasannya karena alergi sama aspirin. Bisa isdet katanya kalau kena itu. Di siang itu, Bu Burke nemuin Zeke lagi. Dia berubah loh. Gak cuma penampilan, tapi cara ngomongnya pun berubah. Gak culun lagi gitu. Casey sama Delilah lagi ngumpulin orang yang mungkin bisa sepemikiran sama mereka nih. Kalau ada sesuatu yang aneh di sekolah mereka. Akhirnya mereka ngumpul di lab sekolah buat ngebahas pemikiran Stokey yang bilang kalau kayaknya sekolah mereka mau diambil alih sama alien gitu. Zeke yang tadinya minta temenin sama Mary Beth ngambil bahan-bahan buat bikin obat dagangannya, jadi dengar obrolan mereka. Terus dia jadi iseng ngagetin mereka. Nggak lama, Pak Furlong datang. Terus nyerang mereka. Zeke sama Stan kerjasama buat ngelawan Pak Furlong. You're an alien. That true? Casey. Impose and disrupt, Mr. Furlong, but You kindly take your seat. Pak Furlong udah mau ngeluarin parasit dari mulutnya tuh. Si Zeke buru-buru nusukin obatnya itu ke mata Pak Furlong. Ternyata parasit itu nggak tahan sama bahan kimia di obatnya Zeke. Jadi langsung meleleh gitu. Casey ngambil satu parasitnya tuh. Mungkin bakal kepake nanti. Kayaknya di sekolah itu tinggal mereka berenam yang belum berubah jadi bagian dari mereka. Mereka mutusin buat ke rumah Zeke. Mereka dibawa ke labnya Zeke di samping rumahnya. Mereka pada kaget ngeliat alat labnya si Zeke tuh lengkap. Secara di sekolah kelihatannya Zeke itu begajulan kan ya. Zeke nyoba neliti parasitnya. Terus nyoba ngasih potongan parasit itu ke tikus putihnya. Disitulah mereka lihat gimana cara kerja dari parasit itu. Saat itu juga mereka mulai saling nuduh nih. Akhirnya Zeke nyuruh mereka semua buat hirup obat itu. Cuma pakai cara itu, pasti ketahuan siapa yang udah kena parasit. Awalnya mereka pasti nolak, secara mabuk gitu kan ya. Tapi mau gimana lagi? Oke, semua udah pada ngehirup nih. Sisa Delilah sama Mary Beth. Mary Beth nolak karena dia katanya kan alergi aspirin. Tapi akhirnya mereka mau ngehirup itu barengan. Delilah kelihatan kayak sedikit bereaksi nih. Pas Stan deketin, ternyata bener, Delilah udah kena.
Stocky nyoba buat nembak Delilah pakai pistolnya Zack. Cuma sayangnya meleset terus. Yang bikin kesel itu, si Delilah sempet-sempetnya ngancurin labnya Zack. Jadi Zack nggak bisa bikin obatnya lagi. Malam itu juga mereka berburu si ratu parasit itu tuh. Mereka datang ke pertandingan football di mana banyak orang ngumpul kan di sana. Selama pertandingan juga penonton dikasih lihat gimana pemain dari SMA Harrington nyebarin parasit ke semua pemain lawan. Budrek ngelihat Stocky di tempat penonton. Terus dia ngikutin Stocky sama Stan yang mau balik ke ruang olahraga. Si Casey nggak berani nusukin obat itu ke mata Budrek. Akhirnya Zack nembak kepala Budrek. What if we were wrong? I think we made a mistake. She's dead. Taunya dia masih bisa bangun lagi. Nah, Mary Beth nyiram semua obatnya itu ke kepala Budrek. Padahal belum tahu pasti kan, bener Budrek si ratu parasitnya atau bukan. Kalau sampai bukan, ya berarti obatnya kebuang sia-sia dong. Stan mutusin buat keluar nih, ngecek keadaan. Udah balik normal atau belum? Sebelum pergi, dia muah-muah dulu sama Stocky. Takut nggak kesampean kan kalau nanti-nanti. Sempet nunggu agak lama, akhirnya dia balik nih. Gak dibolehin langsung masuk dong ya. Dia harus buktiin dulu kalau dia masih Stan yang asli. Dia alasan kalau obat yang dia bawa itu hilang. Ya udah, dikasihlah sisa satu-satunya obat yang dipegang sama Zack. Bukannya dihirup, obat itu malah dibuang. Berarti Stan udah berubah jadi bagian dari mereka. Zack ngajak Casey buat ngambil obat cadangan yang ada di bagasi mobilnya. Casey dijadiin umpan. Hello, Casey. Eternal little loser comes to school. Lagi-lagi Zack disamperin sama Bu Burke nih. Sampai akhirnya Zack nabrakin mobilnya ke bus sampai Bu Burke mental dan kepalanya copot. Tapi kepalanya masih bisa jalan dong itu. Nyamperin ke badannya yang lagi nyari-nyari kepalanya juga. Di ruang olahraga, Mary Beth ngajak ngobrol Stocky. Tapi kok lama-lama omongannya ngeselin. Pas Stocky nengok, si Mary Beth ninju Stocky sampai jatuh. Ternyata Mary Beth itu ratu parasitnya. Cantik dan polos ternyata begitu. Duilah, Casey yang baru masuk juga kaget ngeliat Mary Beth berubah serem gitu. Mereka kabur tuh. Sayangnya pas di kolam renang, Stocky ketangkep. Tapi untung bisa kabur lagi. Mereka lari ke arah tempat loker. Nah, si Mary Beth balik ke tampilan cantiknya. Tapi nggak pakai baju. Ya robek kan ya bajunya pas dia berubah jadi undur-undur tadi. Zack yang baru datang nggak tahu apa-apa kan. Di situ ada Mary Beth sama Stocky. Mereka saling nuduh tuh. Sampai si Zack bingung mana yang benar. Akhirnya si Mary Beth ngaku kalau sebenarnya dia nggak pernah ngehirup obat itu. Hidungnya kayak bisa otomatis ngenutup gitu loh. Zack kesel pengen nampol Mary Beth. Tapi tangannya dipegang sama Stocky. Untung Casey lihat. Ternyata Stocky udah kena parasit juga. Terus langsung didorong masuk ke dalam tempat nyimpen bola gitu. Takut salah lagi nih, si Casey disuruh ngirup obat itu dulu sama Zack buat mastiin. Abis itu mereka mencar. Pas Casey nyariin Zack, tiba-tiba Zack terbang di atas dia, dilempar sama si ratu parasit. Akhirnya tinggal sisa Casey sendiri yang harus nyelesain ini. Casey sempat kucing-kucingan nih sama si ratu parasit. Abis itu dia kepikiran buat ngejebak si ratu parasit ini. Dia lari lewat belakang bangku lapangan basket itu. Nah, si ratu parasit itu ngikutin di belakangnya. Pas udah sampai ujung, dia neken tombol buat nutup bangku itu otomatis. Akhirnya si ratu parasit itu kejepit di situ.
Casey juga langsung nusukin obat itu ke matanya. Si ratu parasit ini sempet nyemburin parasit-parasit kecilnya ke muka Casey pas ditusuk itu. Tapi karena badannya meleleh kena obat itu, parasit yang tadi masuk ke muka Casey langsung keluar lagi. Semua parasit yang ada di badan semua orang juga keluar dengan sendirinya. Setelah kejadian itu, Casey jadi terkenal. Banyak wartawan yang tiap hari datang buat wawancarain dia. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Faculty. Jangan gara-gara habis nonton film ini, kalau tiap lihat ada orang yang banyak minum, dikira kena parasit loh ya, Pramal. Oh iya, Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.